worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom saudaraku, puji syukur kepada Allah, Bapa kita yang sangat luar biasa baik, karena pada hari ini kita masih boleh dipertemukan kembali lewat ibadah ini. Walaupun secara fisik kita tidak dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, tapi kita percaya bahwa roh kita akan bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Kita mau puji, kita mau muliakan Allah, kita yang baik, yang kita bernyanyi nyanyian pujian bagimu Tuhan.
memuji dan meninggikan Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai. Pujian ini dari awal, katakan kami berkumpul. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah haleluya. Pujian ini katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia memuduskan, dia membenarkan, dia Raja segala. Katakan Yesus anak domba. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia memuduskan, dia membenarkan. Tuhan segala Tuhan, dialah Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk di dalam hadirat Allah. Kita mau menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Allah. Kita naikkan penyembahan kita yang mengatakan hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban.
ada padaku, yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempat kami berharap. Oh ya, jika kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. hanya Kau Amin. yang Amin Tuhan. tempat Hanya Kau jawaban. Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan kita. Sama-sama kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menyerahkan rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara ini, dan biarlah ibadah kita ini dapat berkenan di hati Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan.
Tuhan, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Katakan ku sembah Engkau Yesus. ku sembah Engkau Ya Tuhan, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan yang ada di hidup kami Tuhan. Allah di hidup, Tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Namanya Kau tetap Allah. ya hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. katakan sekali lagi dengan sungguh hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah di hidup, Tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tiada yang lain, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Tuhan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Tuhan, Engkau masih boleh mempersatukan kami kembali lewat ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberkati persekutuan kami hari ini Tuhan. Hari ini hari yang indah yang telah Engkau sediakan bagi kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mengundang Roh Kudus Tuhan untuk turut campur tangan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Walaupun Tuhan secara fisik kami tidak dapat bersama-sama di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan tidak terbatas Bapa, tidak terbatas melalui ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Bapa, bagi anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang melanda negara kami, bahkan bumi kami tercinta Bapa. Kami percaya Tuhan, semuanya itu terjadi atas seizin-Mu Bapa, dan kami percaya kami akan dikuatkan oleh kuasa-Mu yang dahsyat Bapa.
Bapa yang baik, kami percaya Tuhan Engkau akan segera melalukan bencana ataupun wabah ini dari tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mempersatukan kami kembali di rumah ibadah ini Tuhan. Karena itu adalah satu kerinduan kami yang sangat dalam Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, walaupun banyak pelanggaran kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami datang Tuhan dengan hati yang remut bersujud di kaki salib-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami akan melanjutkan ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan berkenan kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu yang selalu dipermuliakan mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian kita kepada Allah yang sangat baik dari bahasa Batak dengan judul Adong Sadamual Tung Sayuli. Bahwa hanya ada satu sumber kehidupan, yaitu Tuhan Allah kita. Waktu sayuli sombudo di siuasmi ay manang behajur mutni sahitmi nama luhut Oloi majo-jo nai, oloi majo-jo nai lului mual nauli porsi aho sosola martuhor muali porsi ahona ay manang tu dia mabaor muali. Manang tu dia mabaor muali dongado pakor hondi semburung dotu sasi jaloni naroma nahusi Oloi majo-jo nai, oloi majo-jo nai lului mual nauli sopola martuhor muali porsea dihona ay kanguluan dogoarni. ay kamoluan dogoarni nada poti Jesus doi Mudar nana arga, mudarnana argani usehodi humoko pardosa disi oloi majo-jo nai lului mual nauli sopola martuhor muali porsea dihonai Eke masurak-surahi narosia dong budi narema tuhatai do suru-suru begi masarunei, begi masarunei na umali ang kano bukuan na wet meti dapotan halua idama naroma Yesusi. ida naroma Jesusi naumut taltanon akan abadiai dapotan hatson Di surga mahomia, di surga mahomia di ngadang asona gokma rastiroha mida bohimia idama Jerusalemi, idama Jerusalemi maralaman serei akan abadiai marlas rohama hutan abadian, hutan abadiai di hasil huli rohama Tuhan
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan dilayani oleh teman kita, Saudara Ronald Panjaitan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya melalui firman-Nya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Anak-Mu Tuhan berkesempatan Tuhan untuk membagikan renungan Tuhan, sedikit renungan ya Bapa. Biarlah Tuhan lidah anak-Mu ini Tuhan berkata-kata hanya berlandaskan dari firman-Mu ya Bapa. Biar Kau yang mengontrol Tuhan daripada anak-Mu ini Tuhan, agar setiap pesan yang anak-Mu ini sampaikan Tuhan bisa diterima, bisa direnungkan Tuhan oleh para pemuda-Mu ya Tuhan di Celilitan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat hari ini patut kita mengucap syukur bahwasanya kita masih berkesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam ibadah online GP Celilitan, pemuda-pemudi GP Celilitan. Rasanya sih udah lama banget ya kita nggak kumpul lagi bareng-bareng beribadah. Namun memang kondisinya seperti ini,
Kita nggak bisa mengharapkan yang muluk-muluk kita bisa ketemu, bisa dapat bersalaman, bisa nyanyi bareng-bareng, bisa memuji Tuhan bareng-bareng, tapi dengan kita sama-sama menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, itu bisa dapat mempercepat proses kita bertemu kembali teman-teman. Bahwasanya kalau kita nggak menuruti aturan dari pemerintah, yang ada kita makin terlampau lama lagi mengikuti peraturan PSBB yang diterapkan pemerintah. Oke teman-teman, renungan pada saat hari ini sebenarnya sih sangat singkat, karena Saudara Gayus baru menghubungi saya sekitar pukul 3 sore. Waktu yang sangat singkat, jadi teman-teman bisa ambil poin-poinnya aja, mungkin gak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan pesannya bakalan sampai ke teman-teman. Tema pada saat hari ini saya membawakan tentang rancangan terindah. Gak mantan doang sih terindah, rancangan juga terindah. Rancangan siapa? Rancangan Tuhan pastinya. Kita buka sama-sama yuk. Rancangan terindah ini dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya ulangi, nanti bisa ditampilkan. Yeremia 29 ayat 11. Begini firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan di sini berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi di sini Tuhan tuh udah menyiapkan rancangan apa aja yang bisa Dia taruh kepada teman-teman. Sebenarnya kalau bisa dikata kita tuh banyak rancangan di setiap kehidupan kita. Mau itu rancangan jangka pendek ataupun jangka panjang, pasti kita ada. Dan kondisi sekarang ini bukan tanpa sepengetahuan juga pastinya. Pasti banyak yang berdampak dalam kondisi ini. Kita nggak membayangkan ada kondisi seperti ini, seluruh dunia mengalami yang namanya lockdown ataupun kita harus di rumah aja. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya teman-teman. Walaupun jika kita tarik mundur ke belakang, pandemi-pandemi ini memang sudah ada, tapi kita nggak pernah terbayangkan bahwa terjadi di zaman era sekarang ini yang udah penuh dengan teknologi-teknologi baru, dunia kesehatan yang makin meningkat, tetapi masih ada virus pandemi yang memang bisa menyengsarakan dunia lah, bisa berdampak kepada dunia dan semua orang merasakan. Dari pandemi ini atau rancangan yang dibuat Tuhan pada saat ini, mungkin banyak dari kita yang kecewa teman-teman. Kayak teman-teman kita ada yang terdampak seperti kena PHK, dirumahkan, ataupun keluarganya ada pekerja harian yang tidak bisa bekerja lagi karena kita dibatasi oleh peraturan PSBB. Banyak hal teman-teman, banyak hal dari pandemi ini yang menyulitkan semua orang, mau itu dari sisi ekonomi, dari sisi kita bersosialisasi tidak bisa sebiasa kita melakukan aktivitas seperti biasanya seperti itu. Mungkin di sini saat-saat sulit kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak kesulitan teman-teman. Kita nggak merasakan ada sukacita karena kita dibatasi oleh segala hal yang diberlakukan di pemerintah untuk kita. Tapi saya mau menyarankan kepada teman-teman, banyak hal untuk kita dapat bisa bersyukur teman-teman. Mungkin kita sekarang di PHK atau dirumahkan, gak bisa lagi dapat penghasilan, tapi kita dapat bersyukur teman-teman. Kita masih bisa sehat. Kita nggak pernah, saya juga belum pernah belum ada mendengar bahwa jemaat kita ada yang terkena dari pandemi ini teman-teman. Itulah bagaimana kita dapat sesuatu hal yang dapat kita syukuri teman-teman. Jadi apapun kondisi kita, masih ada hal yang bisa kita cari untuk kita syukuri teman-teman.
Jangan berpatokan secara langsung ke dalam satu hal, tapi kita bisa cari unsur lain untuk dapat disyukuri. Dari pandemi ini juga, berbicara tentang rancangan, mungkin kita juga udah punya rencana sebelum pandemi ini. Kayak ada yang rencana jalan-jalan, ada yang rencana pengen pulang kampung, mudik, udah dari jauh-jauh hari beli tiket, ternyata bandara nggak bisa diperbolehkan terbang. Ada yang misalkan juga ada rencana pengen buka usaha, mau bikin album, bisa aja ngurusin badan, atau mau nerusin S2, bisa aja teman-teman. Tapi semua terhalang oleh pandemi ini. Jadi sebenarnya rancangan yang ada dalam hidup kita tuh belum sepenuhnya itu turut rancangan Tuhan, teman-teman. Jadi kita harus perlu ibaratkan sih konsultasi kali ya ke Tuhan. Tuhan, rencana ini baik gak sih untuk saya? Rencana yang udah saya rencanain ini benar-benar mengganggu hubungan saya dengan Tuhan gak sih? Perlu dipertanyakan juga itu, teman-teman. Nah, itu kan orang-orang yang punya rencana ya. Dan ada juga sebenarnya teman-teman orang yang tanpa hidupnya tanpa rencana. Jadi kayak saya, nggak usah cari contoh yang lain lah, kayak saya sendiri. Dulu waktu SMA atau SMP lah, dari SMP lah. SMP tuh ditanya mau masuk SMA apa, nggak tahu. Udah ikutin aja alurnya. Nilainya berapa ya udah masuk segitu. Terus SMA, lulus SMA. Ah, mau kuliah di mana ya? Kagak tahu. Pas lulus-lulusan nih. Pas lulus-lulusan biasa kan orang coret-coret lah ya, biasa ya. Anak-anak SMA, kayak sekarang juga anak SMA lulus jalur Covid, tetap aja coret-coretan juga, segala coret-coretan gitu kan. Kayak ya udah hal yang rutinitas lah seperti itu, coret-coretan. Tapi memang sebenarnya sih nggak diwajarkan lah ya, karena bisa disumbangkan dan segala hal. Nah itu saya lulus SMA itu nggak tahu mau kemana. Sampai setelah kuliah pun kayak kerja di mana nggak ada rencangan, nggak ada rencana apapun. Nah orang-orang yang kayak gini sih sebenarnya saya sih udah flashback kayak gitu, dan menurut saya itu hal yang kurang tepat lah untuk kehidupan kita. Kita tuh harus ada planning. Setelah ini saya mau apa, setelah ini saya mau bisa apa, setelah ini saya mau ngapain. Baiknya sih kayak gitu teman-teman. Karena Tuhan sendiri pun udah mempunyai rencana untuk kita. Jadi kalau kita sendiri nggak punya rencana, tapi kita mau rencananya Tuhan, ya nggak bakal bisa sinkron. Paling nggak kita punya rencana dulu, baru Tuhan kasih rancangan yang lebih bagus dari itu. Tinggal poles-poles, udah ikutin. Ataupun tidak baik, Tuhan kasih rancangan yang lebih bagus, teman-teman. Nah, belum ini juga kita juga sempat digegerkan ya teman-teman oleh YouTuber yang lagi tenar sekarang. Yang tenarnya itu gara-gara ngasih sumbangan tapi berbentuk prank. Teman-teman tahu lah ya siapa? Yoel Banjarnahor. Bukan. Siapa? Ferdian siapa? Paleka ya? Ya, Ferdian Paleka ya teman-teman. Nah itu, saya sempat dengar dia diinterogasi sama polisi, katanya, kamu ngapain ngelakuin prank-prank kayak gitu? Oh enggak Pak, saya nggak ada rencana nih, cuman spontan doang, mau ngasih sembako tapi isengin aja bencong-bencong itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini orang tanpa rencana teman-teman. Walaupun bisa ditelisik lagi. Tanpa rencana, kenapa dia bisa ada kamera? Kenapa dia bisa sama teman-temannya tahu lokasi di mana para bencong-bencong itu? Yang mana pasti dia udah survei dong. Oke lah, kita skip di situ. Dia bilang tanpa rencana. Tapi akhirnya direalisasikan dan
mungkin untuk buat polisi ibah dan sebagainya lah. Nah, mungkin di pikiran Ferdian ini dengan rencana yang seperti ini dia bisa terkenal, tapi apa yang dia dapat? Malah masuk bui, teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih kesimpulan sedikit bahwa rancangan yang dirancang tidak dengan matang itu pasti hasilnya kurang bagus, teman-teman. Apalagi tanpa memikirkan dampak ke depannya. Yang dilakukan itu benar atau tidak. Itu tuh harus benar-benar kita pikiri dulu secara matang, nggak boleh secara sembrono lah bisa dibilang. Oke, untuk case kedua di dalam rancangan. Belum lama ini juga kita mendengar bahwa ada salah satu negara yaitu India. Baru beberapa lama di negara itu baru ada positif corona atau COVID-19 dan negara langsung mengambil keputusan untuk lockdown. Yang mana rancangan itu belum benar-benar digodok, teman-teman, belum benar-benar dianalisa bagaimana dampaknya, bagaimana untuk masyarakat ke depannya, dampaknya seperti apa, itu belum dikaji, teman-teman. Tetapi semuanya langsung ditetapkan dengan perintah Perdana Menterinya ya kalau nggak salah, menetapkan lockdown selama 2 minggu. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Di sana timbul kerusuhan, ricuh, orang-orang pada pengen pulang kampung tapi nggak ada ongkos, akhirnya jalan kaki. Dan kita dapat ketahui bahwa beberapa orang di sana jalan kaki kelelahan, namanya juga buruh migran yang pekerja harian, dia cuman digaji, ya udah hari itu, kerja hari itu, digaji hari itu juga. Nah, dengan hal seperti itu, rancangan-rancangan yang dibuat secara tidak matang, kita bakalan tahu dampaknya pasti akan menyulitkan orang lain, teman-teman. Apalagi terlibat ataupun keputusan itu berdampak kepada orang lain, itu harus benar-benar kita kaji dulu, kita renungkan lah, ibaratkan renungkan dulu, ini tepat nggak ya keputusan yang gue ambil, seperti itu. Oke, gue akan coba mensinkronkan ini dengan satu contoh di dalam Alkitab, yaitu teman-teman bisa buka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Oke, saya ulangi, kita buka di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 aja deh, biar nggak terlalu panjang. Oke, saya bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, dan yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, sampai sini. Di sini ceritanya Abraham, kita udah tahu lah ya, punya anak tunggal yaitu Ishak, yang mana dia ini anak-anak satu-satunya lah yang udah ditunggu berpuluh-puluh tahun bersama Sarah. Dan memang anak yang memang dia kasihi lah, yang udah ditunggu-tunggu. Gimana sih kalau kita udah nunggu sesuatu hal dan itu kita dapatkan, pasti itu kayak kita pengen beli sesuatu barang deh, kayak pengen beli sepatu yang udah kita idam-idamkan, kita nabung berbulan-bulan, pasti itu kita jaga banget, teman-teman. Sama halnya kayak Abraham ini, dia udah nunggu berpuluh-puluh tahun. Kita mungkin nabung berbulan-bulan lah. Abraham nunggu berpuluh-puluh tahun untuk dapat si Ishak ini. Nah, di sini Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Itu satu hal yang memang benar-benar ibaratkan kalau kita dipikir,
ini rencana apa sih yang mau Tuhan bikin? Kalau kita menempatkan posisi sebagai Abraham, mungkin kita berkata, apaan sih nih? Gila gue udah nunggu bertahun-tahun, masa lu ambil aja langsung Tuhan? Ibarat kata seperti itulah. Tapi di sini Abraham mempunyai perspektif lain, teman-teman. Dia pasti berpikir bahwa Tuhan punya rencana lain, teman-teman. Pasti ada plan lain selain ini. Tuhan gak mungkin kasih ini. Nah, itu yang ada di pikiran Abraham pastinya. Dan setelahnya ya kita tahulah Tuhan menyediakan domba di sana, teman-teman. Yang mana Abraham udah megang parang, udah mau mempersembahkan anaknya si Ishak, tapi Tuhan berkata, "Jangan, Abraham." Nah, di situ memang kalau dipikir-pikir Abraham pun mungkin di detik-detik terakhir kayak mana Tuhan, mana plannya, mana plan yang lain, nggak ada. Tapi Abraham di sini nurut, teman-teman. Dia ikutin aja perkataan Tuhan. Mungkin dia berpikir bahwa anaknya mati mungkin bisa dibangkitkan kembali atau gimana. Tapi Abraham tetap dengan ketaatannya dan dia percaya bahwa ada sesuatu hal yang pengen Tuhan rencanakan kepada hidup dia. Dan itu terjadi, teman-teman. Tuhan berkata, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai, seperti itu. Jadi teman-teman, ada istilah juga, setelah gelap terbitlah terang. Nah, itu pasti akan kita rasakan juga, teman-teman. Ada di mana kita mendapatkan musibah, di situ pasti ada hikmahnya di balik itu sih, teman-teman. Nah, kita juga bisa ngambil lagi, teman-teman, dari satu kasus lagi dalam Alkitab. Ya, ini dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Ini juga rancangan yang Tuhan buat untuk Yunus, di mana dia disuruh untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang di Niniwe. Oke, sebentar, dari situ aja. Oke, Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amital demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, berserulah terhadap mereka kepada kejahatannya yang telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, di sini beda dengan case-nya Abraham. Yunus mencoba melarikan diri dari tanggung jawabnya, teman-teman. Dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri untuk pergi ke Tarsis. Karena apa? Karena hal yang mustahil, teman-teman. Bayangin dengan kondisi sekarang, ibaratkan kita Yunus nih. Kita Yunus disuruh Tuhan. Misalnya saya lah, Ronald, coba pergi ke Perumpung. Lo bilang ke mereka, lu gak bener semuanya, lu harus apa? Lihat firman Tuhan, bahwa perbuatan lu ini gak bener. Ibaratkan kalau kita lihat di case ini, Tuhan tuh nyuruh gitu, teman-teman. Nyuruh ke preman-preman bilang, nyuruh ke debt collector, bahwa kasih tahu ke mereka perbuatan mereka tuh gak bener. Itulah yang dihadapi Yunus kondisinya. Dia disuruh seperti itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan melakukan tindak kejahatan. Nah, secara logika mungkin dia berkata, nggak mungkin gue kesana. Parah bener Tuhan nyuruhnya. Ya udah gue lari aja lah, Tuhan nggak tahu ini. Akhirnya kita tahu ceritanya, teman-teman. Dia melarikan diri, tapi di situ kapalnya
bermasalah, ombaknya besar datang, dan dia harus dicemplungkan ke laut sebagai salah satu orang yang bersalah di kapal itu, lalu dia dimakan ikan besar, dan Tuhan menolong dia dan tetap menuntun dia sampai ke Niniwe. Dan di situ teman-teman, dia dengan berani bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, dan di sana berbalik kepada Tuhan. Nah itu teman-teman, rancangan yang memang dirancang untuk kita itu gak mungkin meleset kalau Tuhan udah berkata. Sebenarnya kita bisa aja lari, entah kemana. Gue gak mau pelayanan lagi, gue pergi aja deh dari sini deh. Bisa. Tapi lo gak tahu di perjalanan lu di luar sana, ya lu bakalan menghadapi masalah yang bakalan sama aja, malah lebih parah, lebih pelik. Dari sini kita ketahui bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana tuh yang lebih hebat lah. Kita bisa rancangin apapun dalam kehidupan kita, tapi kalau udah Tuhan berkata A, ya lu harus A. Oke, kita buka lagi ayat yang terakhir teman-teman untuk kita semua. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sorry. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Oke, nanti bisa dilihat di layar. Oke, saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah tingginya, saya lompat, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa aja merancangkan apa saja dalam kehidupan kita teman-teman. Tapi tetap Tuhan akan memberikan rancangan yang benar-benar yang nggak bisa kita pikirkan sebelumnya teman-teman. Mungkin kita berpikir, gue mau jadi penyanyi aja kali ya, penyanyi di YouTube atau penyanyi di mana. Tapi Tuhan bisa aja nempatkan kalian menjadi penyanyi internasional, bisa go internasional seperti Agnes Mo mungkin, atau Rich Brian. Bisa aja, nggak ada yang mustahil teman-teman. Nah kita sekarang, saya analogikan lah. Misalkan Tuhan yang punya rancangan nih. Dia yang seorang arsitek lah, ibaratkan arsitek kita akan membangun rumah. Secara nggak langsung kita harus kenal dulu dong arsiteknya itu seperti apa. Kalau kita nggak kenal, kita nggak bakal tahu dia mau rancangin apaan. Nah, kita harus kenal dulu. Setelah kenal, kita harus ada konsep dong. Gak mungkin kita ujuk-ujuk, Pak saya mau buat rumah, buat yang paling bagus deh, terserah. Ya pasti arsiteknya nanya dong, emang punya nominal berapa untuk yang paling bagus? Misalkan ini arsitek yang terkenal, yang paling bagus lah di Indonesia ibaratkan. Nah di sini, di saat kita nggak punya konsep, teman-teman nggak punya rancangan, pasti orang lain menuntut yang lebih besar. Lu punya berapa emang bisa nyuruh gue yang paling bagus buatnya? Nah ibaratkan si arsitek ini Tuhan. Gimana kalau kita nggak punya konsep dalam kehidupan kita nggak punya rancangan di kehidupan kita, tapi tiba-tiba nuntut Tuhan, Tuhan mana yang lu bilang rancangan lu tuh paling bagus di masa depan gua, di Yeremia 29 ayat 11,
rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Dan lu bisa ngomong kayak gitu ke Tuhan, sedangkan lu gak mengenal dia siapa. Lu gak punya apa-apa untuk andil di gereja lah, untuk menyembah memuji Tuhan di sini. Tapi lu semena-mena nuntut untuk masa depan lu penuh harapan. Itu gak bisa, teman-teman. Mungkin arsitek itu, kalau kita analogikan lagi ke arsitek, dia ngelihat seberapa kaya sih lu bisa bayar gue berapa. Tapi enggak, teman-teman, kalau Tuhan lu datengin, lu minta rancangan dari dia, dan lu membangun rancangan hidup lu sendiri juga, tapi lu bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagusnya ini gimana? Tuhan akan memberikan yang terbaik, teman-teman. Dia nggak akan kasih yang terburuk, dia kasih rancangan yang paling baik pasti buat lo. Nah di sini saya mau menyarankan kepada teman-teman, mungkin waktu yang kita gunakan ini sedikit lah untuk dapat mengenal Tuhan. Tapi yang pasti kita tahu, waktu yang diberikan ini milik Tuhan loh. Jangan sampai waktu yang milik Tuhan ini dia ambil. Dia bisa aja kapan aja ngambil kok. Kita nggak bisa prediksi kita bisa sampai kapan hidup di tengah pandemi ini malah khususnya. Nah di sini saya mengajak teman-teman untuk lebih lagi dapat mengenal Tuhan, dapat menanyakan rancangan apa yang terbaik untuk kita, agar Tuhan tuh kasih petunjuk lah bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu hal yang kita lakukan. Baik teman-teman, mungkin itu saja renungan singkat yang saya bawakan. Kiranya Tuhan yang dapat meneruskan pesan ini ke hati teman-teman, supaya minggu-minggu ke depan kita lebih lagi lebih mengenal Tuhan dan mengetahui rancangan-rancangan apa saja yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oke, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan bawakan satu lagu penyembahan untuk Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita ulangi dari awal. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. coba kita renungkan teman-teman.
Bagaimana waktu yang Tuhan telah berikan untuk kita, seberapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan teman-teman. Banyak waktu yang kita buang begitu saja teman-teman. Kita nggak mempunyai planning atas kehidupan kita sendiri. Sedangkan Tuhan sudah membuat konsep yang begitu besar untuk kita. Dan kita menyia-nyiakan itu teman-teman. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk lebih lagi menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita ulangi lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bahwasanya pada saat hari ini ya Bapak, kami percaya Tuhan, waktu-Mu Tuhan adalah yang terbaik Tuhan untuk kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan, walaupun Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Bapak, kami lebih sulit Tuhan untuk mengucapkan syukur kepadamu Bapak. Di saat-saat masa sulit ini ya Bapak, kami seakan Tuhan lupa akan Engkau ya Bapak. Bagaimana Tuhan kebaikan-Mu dulu Tuhan telah terjadi untuk kami ya Bapak. Waktu Tuhan yang kami berikan pun untuk-Mu Bapak sedikit ya Bapak, tapi kami mau Tuhan untuk lebih mengenal-Mu Bapak pada saat hari ini ya Bapak. Karena kami yakin Tuhan, Kau telah Tuhan merencanakan Tuhan hal-hal yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu itu Tuhan tidak ada yang bisa menandingi ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwasanya Tuhan kami Tuhan, siapapun Tuhan kami Tuhan, Kau tidak mengenal Tuhan background kami Tuhan, Kau tidak melihat Tuhan daripada latar belakang kami Bapak, tapi Kau Tuhan telah merencanakan dari setiap kami Tuhan hal-hal yang terbaik Tuhan yang mungkin tidak kami dapat pikirkan Tuhan sebelumnya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwasanya Tuhan hari ini ya Tuhan, pada saat ibadah ini Tuhan, kami mau lebih lagi ya Bapak mengkonsultasikan Tuhan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan, agar semua rancangan-Mu Tuhan itu semua Tuhan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwasanya Tuhan tidak ada hal lain ya Bapak yang dapat kami syukuri Tuhan di saat pandemi ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa kami dapat Tuhan merasakan tubuh kami Tuhan masih sehat Tuhan, raga kami Tuhan masih fit ya Bapak untuk memuji muliakan nama Bapa-Mu. Kami percaya Tuhan juga Tuhan, pandemi ini Tuhan akan segera berakhir ya Bapak. Bahwasanya Tuhan Kau akan mengumpulkan kami Bapak bersama-sama Tuhan di rumah-Mu Tuhan untuk memuji muliakan nama Bapak. Kami juga percaya Tuhan bagi teman-teman kami ya Bapak yang mungkin terdampak lebih Tuhan daripada kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau mengulurkan tangan terhadap mereka ya Tuhan, agar Kau Tuhan yang selalu menjadi tameng mereka ya Bapak di saat menghadapi masa sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu Tuhan akan terjadi Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang terdampak lebih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan uluran tangan-Mu juga Bapak akan sampai kepada mereka ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan hal-hal yang terbaik Tuhan telah Kau siapkan Tuhan di depan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan di mana berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyampaikan roh sukacita Tuhan ke dalam rumah mereka masing-masing Bapak, agar mereka Tuhan dapat bersukacita Tuhan di saat masa sulit-sulit ini Bapak. Kami percaya Tuhan semua Tuhan yang kami panjatkan doa kepadamu Bapak itu tersampaikan oleh-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan
Engkau tidak akan menutup telinga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang menyerukan Tuhan bagaimana Tuhan penderitaan dia saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan mengulurkan tangan untuk mereka Bapak. Kami percaya Bapak, semua Tuhan yang kami Tuhan doakan Kau pasti dengar ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwasanya Tuhan di tengah sana bahwa ya banyak Tuhan orang-orang yang mengalami dampak lebih ya Bapak mengenai penyakit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk orang-orang Tuhan terkena dampak Tuhan ataupun terkena penyakit ini ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau menyembuhkan Tuhan, Kau akan memulihkan ya Bapak, Kau akan Tuhan mengubahkan itu semua ya Bapak. Kami juga percaya Tuhan pemerintah kami ya Bapak yang telah menerapkan Tuhan peraturan-peraturan yang terbaik ini Bapak, kami percaya Tuhan Kau berkati, berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, biar mereka dapat Tuhan mengatur kami Bapak untuk tidak Tuhan menyebarkan Tuhan daripada lebih lagi Tuhan produksi daripada virus ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memusnahkan virus ini ya Bapak segera ya Bapak. Kami percaya Tuhan semuanya Tuhan kami serahkan kepada tangan-Mu Tuhan, biarlah Kau lah yang Tuhan berencana Tuhan atas semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga Tuhan akan mengakhiri Tuhan ibadah kami ini ya Bapak. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan akan setia Tuhan pada hidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu pada saat hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Saya serahkan langsung kepada worship leader. Puji Tuhan, kita telah menerima lawatan firman Tuhan melalui saudara kita Ronald Panjaitan. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk kita. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan atau kolekte mingguan, nanti bisa dilihat informasinya di layar ya teman-teman. Baiklah saudaraku, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam tangan. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita ulangi pujian ini, katakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kiranya damai dan sukacita daripada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan hari ini dapat sampai kepada setiap saudara-saudaraku yang menonton ibadah ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan, tentunya dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.